Jadi waktu itu, udah agak lama, saya sempat baca berita yang judulnya itu kurang lebihnya kayak gini. All New Kawasaki ZX-6R lahir tanpa rival. Nah, terus tiba-tiba saya jadi kepikiran buat nyari tentang updatean beberapa rivalnya dari Jepang dan Eropa. Karena katanya, pasar di kelas ini sih udah mulai sepi peminat. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita ke Yamaha. Terakhir kali mereka mengupdate R6 adalah pada tahun 2017. Mereka melakukan perubahan besar-besaran dari segala sisi. Mulai dari fairing, bodi bagian belakang yang didesain mirip banget sama R1, terus headlamp yang tadinya gede banget sampai-sampai terlihat seperti mata yang sedang melotot. Sekarang cuman segaris DRL doang yang dibikin agak melengkung. Biar agak beda dikit sama R1. Jadinya kontras banget perubahan desainnya. Gak hanya pada desain, untuk sektor dapur pacu juga berubah. Yang tadinya powernya berkisar 123 horsepower dan torsi sebesar 65 Nm, sekarang jadi cuman 116 horsepower dan torsi sebesar 61 Nm. Dan gak ketinggalan juga penambahan fitur pada versi terbaru ini. Di antaranya yaitu berupa rem ABS, traction control 6 level, reading mode, quick shifter, dan lainnya lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, Yamaha R6 ini sudah disuntik mati oleh Yamaha sejak 2021 lalu dikarenakan dicekik regulasi Euro 5. Loh, kenapa harus mati karena regulasi? Kan bisa tuh bikin mesin baru. Alasan Yamaha suntik mati R6 adalah karena katanya peminat untuk kelas Super Sport 600cc 4 silinder udah nggak seramai dulu lagi. Tapi buat kalian yang masih pengen R6 terbaru, Yamaha masih menjualnya kok dengan label Race Track Use Only, alias motor khusus track atau sirkuit aja. Jadinya kalian nggak dapat STNK sama BPKB, cuman faktur pembelian aja. Lagian R6 yang generasi sebelumnya juga masih keren kok, dan powernya juga agak malu-maluin dibanding kompetitor. Selanjutnya kita ke GSX. Setelah saya lihat-lihat, GSX yang satu ini nggak ada perubahan dari segala sisi sejak tahun 2011 lalu, baik dari desain dan mesin. Yang berubah itu cuman liverynya doang yang diupdate biar gak kelihatan mati. Dan untuk di Indonesia sendiri, pas saya lihat di okezone.com, GSX 600 ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal saat 2011 lalu, yaitu tembus 260 jutaan. Yang ujung-ujungnya jadi jarang ada yang minat. Padahal ZX-6R tahun 2011 itu dibanderol dengan harga 211 jutaan aja. Dan R6 tahun 2013 harganya 220 jutaan. Padahal, kalau lihat secara performa, bisa dibilang cukup ganas di kelasnya, yaitu tembus 126 horsepower. Dan mungkin untuk saat ini, Suzuki belum ada niatan update GSX 600 karena ya pasarnya agak seramai dulu lagi. Seperti yang dilakukan Yamaha, yaitu males update mesin R6. Tapi kalau Yamaha ujung-ujungnya menyuntik mati R6 di beberapa negara. Karena peminatnya udah sepi, ditambah lagi mesinnya udah tercekik regulasi emisi gas buang di Eropa yang semakin hari semakin kejam. Sekarang kita pindah ke pabrikan sayap. CBR 600RR terakhir kali diupdate tahun 2021. Ubahan yang dilakukan adalah peningkatan performa jadi 121 horsepower dan torsi jadi 64 Nm. Terus headlamp yang dirombak jadi menyipit, speedometer di-upgrade jadi full color digital, dan lainnya lagi. Sebenarnya sih ini adalah salah satu rival ZX-6R yang secara spek mesin dan genre itu bisa bersaing banget. Spek dasar mesinnya juga sama,
yaitu sama-sama 4 silinder segaris berkapasitas 600-an cc. Untuk fitur dan kecanggihan sih Honda ngasih fitur yang standar ya di kelasnya, seperti quick shifter, power mode, rem ABS, assist sleeper clutch, traction control, dan lainnya lagi. Walaupun secara spek mesin dan fitur serta teknologinya itu standar di kelasnya, tapi tidak dengan harganya. Karena harganya 11-12 dengan ZX-10R, yaitu 550 jutaan. Kenapa bisa mahal banget? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya, karena minim banget info soal kenapa CBR 600 ini mahal banget. Kalau yang ada di pikiran saya sih, salah satu faktor pendukungnya adalah karena mungkin Honda ingin mengimbangi harga CBR 600 dengan CBR 1000 yang tembus 1,1 miliar rupiah. Kan nggak imbang jadinya ya, kalau yang 1000 cc-nya 1,1 miliar, yang 600 cc-nya cuma 300 jutaan. Jadi, untuk motor ini sih ternyata udah lama banget disuntik mati oleh Triumph. Karena pas saya lihat di website resminya, ternyata motor tersebut udah nggak ada di dalam list. Dan setelah saya cari-cari lagi generasinya, saya nemu di Motorcycle News. Dan setelah saya amati motor yang satu ini sejak 2003 hingga 2018 itu gak ganti desain sama sekali. Mungkin kalau untuk livery mah ada update-nya kali ya. Soalnya headlamp masih sama aja. Fairing juga. Knalpot juga masih sama-sama pakai tipe underpile. Dan untuk power sih lumayan ada peningkatan pada tahun 2009. Yaitu naik jadi 126 horsepower. Yang tadinya itu 123 horsepower pada generasi pertama. Oh iya, untuk mesin, motor ini menggendong mesin 3 silinder khas Triumph banget. Dan kapasitas mesinnya itu 675 cc. Dan saya nggak dapat banyak info lagi karena jarang banget ada yang ngulas motor ini. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya, ada pesaing asal Eropa lagi, yang lagi dan lagi sudah disuntik mati tahun lalu dikarenakan tidak bisa memenuhi standar regulasi Euro 5. Tapi nggak asal disuntik mati oleh MV Agusta loh, karena ada penerusnya. Sebelum disuntik mati, MV Agusta F3 ini awalnya pakai mesin 675 cc, 3 silinder yang powernya itu tembus 128 horsepower. Mantap juga nih powernya. Lalu, ketika membuat mesin baru untuk memenuhi standar regulasi emisi, MV Agusta menaikkan kapasitas mesinnya jadi 798 cc atau 800 cc. Dan powernya juga pastinya ikut meningkat, yaitu menjadi 153 horsepower dari yang tadinya 128 horsepower. Lalu top speednya juga meningkat dari yang tadinya 240 km per jam, sekarang jadi 251 km per jam. Untuk desain sih MV Agusta merombak bagian fairingnya, lalu menambahkan semacam winglet atau apalah itu, yang fungsinya itu buat downforce, yang konsep dan desainnya itu mirip banget sama CBR 1000 RR. Lalu untuk velg juga terdapat ubahan, yang tadinya pakai palang 6, sekarang jadi pakai palang 5. Oke, jadi sebenarnya ZX-6R itu masih punya rival yang masih diproduksi kok, yaitu CBR 600 dan GSX 600. Cuman ya khusus untuk GSX ini nggak ganti desain doang, karena motor ini di website resmi Suzuki itu tulisannya GSX 600 2023. Jadinya bisa dibilang masih diproduksi. Kalau untuk MV Agusta sih kayaknya masih bisa masuk kelas ini. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.